Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada sore ini untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam selalu kita bacakan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu sampainya di dalam akhirat. Kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Yudin yang telah berkenan hadir pada sore hari ini, juga pada Bapak Ibu teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita menuntut ilmu agama dalam kajian rutin hari Kamis. Mari bersama-sama kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung ke materi kajian oleh Ustaz Yudin dan kepada Pak Ustaz kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala junubihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pimpinan KPP Media ini Semarang Media Semarang, Bapak Ibu rahimakumullah, yang saya tidak sebutkan satu persatu insya Allah, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Kita semua yang hadir di majelis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kajian kita di kesempatan sore hari ini yang seyogianya kita biasa mengkaji kitab hikam, ya. Untuk sementara saya selingi terlebih dahulu dengan pembahasan masih kajian kitab, tapi kitab ini diambil dari kitab tidak terlalu tebal, ya. Judulnya Adabul Muslim fil Yaumi wa Lailah. Kalau boleh kita terjemahkan adalah adab-adab seorang muslim dalam aktivitas keseharian. Masih sama-sama kitab yang menjadi referensi kita ketika kita mengkaji akhlak, adab, dan tasawuf. Nah, Bapak-Bapak, tema ini menjadi penting terkait dengan adab ini karena ada sebuah pepatah, laisal adab kadubah. Tidaklah orang yang beradab itu seperti ad-dubab. Ad-dubab itu apa, Pak? Lalat. Kalau lalat itu kan di mana di sana hinggap pasti membawa penyakit, betul nggak? Artinya orang yang tidak beradab itu pasti tidak disenangi oleh lingkungan di mana dia berada. Datangnya selalu merugikan. Seperti lalat. Dan sebaliknya orang yang beradab selalu kehadirannya memberikan manfaat, betul nggak? Kita memang perlu melatih diri kita untuk senantiasa selalu menjadi orang-orang yang beradab. Bahkan dulu Bapak Ibu para ulama ketika mengajarkan ilmu agama, sebelum ilmu yang lain, yang pertama kali diajarkan tentang apa? Adab. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu kan ulama hadis, ya. Hafal hadis ribuan. Disebutkan dalam sejarah ketika murid-muridnya yang kurang lebih sekitar 5.000 itu belajar hadis. Tapi yang mereka pelajari
awal-awal ketika belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan belajar hadis, tapi belajar adab dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini kenapa? Karena memang adab ini menjadi penting bagi kita. Konon katanya sekarang itu di Jepang gitu, pola pendidikannya sejak kecil, sejak dini itu yang pertama kali ditanamkan nilai-nilai kesopanan adab itu ya, tata krama, tindak tanduk, apa lagi Pak kalau bahasa Jawa? Tepo seliro. Tata krama, etika, tindak tanduk, tepo seliro, apapun itu. Nah, adab itu kan identik dengan akhlak, betul Pak? Akhlak itu perilaku yang terlahir dari dalam diri, kata Imam Al-Ghazali itu, yang dilakukannya sangat refleks dan tidak memerlukan pemikiran terlebih dahulu. Itu namanya akhlak. Jadi kalau kita ingin melihat akhlak orang itu gampang. Akhlak itu nggak bisa disembunyikan. Itu perilakunya itu refleks. Nah tentu perilaku yang refleks itu kan tidak lahir begitu saja, betul Pak? Tapi karena dia sudah melakukan yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, akhlak itu sebenarnya lebih dalam lagi kata para ulama. Lebih komprehensif lagi, lebih lengkap lagi, lebih dalam lagi. Nah, adab ini bagian daripada akhlak. Nah, adab ini akhlak yang berkaitan dengan perilaku secara fisik, ya, itu yang kita kaitkan. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu. Ya. Dan tema tentang akhlak atau adab kita di sore hari ini yaitu apa Pak? Adabul kalam wal hadis. Adab tata krama etika dalam berbincang-bincang, berbicara dan berkata. Nah, ini menjadi penting itu karena saya yakin salah satu di antara aktivitas yang tidak mungkin kita hindarkan dalam kehidupan kita berbicara, betul Pak? Bahkan mungkin yang paling banyak berbicara itu para penceramah ya Bro. Kerjaannya kan apa? Ngomong saja gitu. Saya ini berarti berapa agenda yang keberapa nih isi pengajian gitu. Para penceramah, namanya juga penceramah. Tapi ingat bukan penceramah saja, semua kita kan berbicara, betul. Dan menurut penelitian Bapak Ibu, ternyata kebutuhan ibu-ibu untuk berkata-kata itu jauh lebih banyak daripada bapak-bapak. Betul? Katanya menurut penelitian itu Bu, ibu itu setiap hari paling tidak itu membutuhkan 20.000 kata. Kalau bapak-bapak berapa? Kalau bapak-bapak itu kebutuhannya cuma 7.000 Pak. Jadi nih para suami jangan kaget ya kalau berada di rumah atau sedang dalam kondisi apapun bersama istri. Biasanya istri itu banyak komentar, betul nggak Bu? Kan ada anekdot Bu, kalau ibu-ibu itu pokoknya ada 3 kebiasaan. Kalau nggak ngemil, ngemol, dan ngomel. Ngemil, ngomel, ngemol gitu. Jadi jangan kaget, kan tuh fitrahnya begitu Bu. Para suami kalau punya istri yang selalu cerita, curhat, kewajiban suami apa Bu? Dengarkan. Karena bagi seorang istri itu, suami mendengarkan saja itu bagian daripada solusi. Betul nggak Bu? Solusi. Walaupun nggak memberikan solusi, dengerin aja. Seperti itu Bu. Karena apa? Karena kalau 20.000 katanya tidak terpenuhi, stres tuh ibu-ibu. Makanya saya suka sama istri Pak. Kalau lagi nyetir, itu banyak aja komentarnya. Kita sudah hati-hati katanya. Ambas awas mobil, kan gitu kan? Kita harus tahu. Sebaliknya ibu-ibu kalau ketemu sama suami di rumah, nanya sama suami, jawabnya cuma aja gitu ya. Mafhum. Kenapa? Karena 7.000 katanya sudah habis di kantor. Pulang ke rumah itu tinggal istirahat.
Itu menurut penelitian. Ya. Nah, karena begitu banyak kata-kata yang harus terucap, apalagi sebagai seorang presenter, penceramah atau apapun itu, maka hati-hati Bapak Ibu, jaga adab dan berkata-kata, betul kan? Karena ada sebuah pepatah, mulutmu harimaumu, dasar lidah tidak berulang. Ibarat peluru, ibarat senjata, ketika kita salah ngokang senjata, peluru melepas, kena sasaran, akibatnya akan fatal. Tidak sedikit Bapak Ibu, para public figure, para pejabat, tokoh masyarakat tumbang gara-gara apa? Kata-kata. Betul Pak? Sekarang kan lagi rame nih, 7 hari ini di TikTok itu, saya buka TikTok itu apa? Isinya tentang apa Pak? Teh apa namanya? Tukang es teh ya kan itu. Gara-gara kata-kata. Walaupun niatnya bercanda, walaupun itu sudah menjadi hal yang lumrah mungkin ya di lingkungannya, tapi kita kan sekarang itu berhadapan dengan netizen itu luar biasa, netizen ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang sudah terjun dalam dunia media sosial ya harus siap betul-betul. Kalau kita nggak siap-siap mental, kita habis dengan netizen itu. Sekarang itu ada kekuatan kedua netizen, ya betul. Apalagi kalau pejabat, public figure. Tidak sedikit tokoh masyarakat, maaf, masuk penjara gara-gara kata-kata. Pernah dengar kasusnya, Bang? Gara-gara kata-kata masuk penjara kan? Tidak sedikit orang gara-gara nge-share gitu atau nulis status kan masuk penjara. Maka benar kata barang siapa yang mampu menjaga anggota tubuh di antara dua rahangnya dan di antara dua pahanya, maka jaminan surga Allah. Betul Pak? Antara dua rahang apa? Antara dua paha, hati-hati, dua pundak, dijaga adab-adabnya. Apalagi lisan. Kenapa? Karena lisan itu kan etalase hati, jendela hati. Lidah itu ibarat mulut teko, betul Bang? Teko apa ceret? Ceret sama ya? Apa yang keluar dari mulut teko berarti itulah yang ada di dalam teko itu, betul? Kalau yang keluar dari mulut teko itu air kopi, oh berarti dalam juga. Kalau yang keluar dari mulut teko itu air susu, oh dalamnya juga air susu. Jadi gampang Bapak Ibu ketika ingin melihat seorang, isi dalamnya seperti apa, lihat kata. Jadi kalau begitu sesungguhnya hati-hati ketika orang sedang berbicara, sedang banyak ngomong, sedang berkata-kata, sesungguhnya tidak secara tidak langsung dia sedang perlihatkan siapa dia, betul? Hati-hati. Orang tahu bahwa dia itu misalkan ujub itu apa? Sombong, merasa diri lebih hebat dari apa? Kata-katanya, betul? Orang tahu kalau dia itu hatinya iri, dengki, hasad, hasil itu kan dari kata-katanya. Contoh saya pernah menyampaikan di sini. Misalkan kita punya tetangga, ya, datang, dia punya tetangga lagi satu itu, datang ke saya tadi ini punya tetangga sebelah namanya Pak Agus. Maaf ya kalau ada namanya sama Pak Agus, ada kan? Kebetulan aja ini. Kenapa? Setahu saya sebulan yang lalu tuh dia baru beli mobil loh. Jadi bulan kemudian mobilnya udah baru lagi. Mobilnya apa Pak Zero kan gitu. Kemudian saya katakan, jangan kaget. Sekarang itu kalau punya mobil, punya uang 5 juta juga bisa beli mobil Pak. Ya kan? Kalau kredit mobil, lihat tuh kalau mobil kredit kalau dinyalain starter bunyi, itu dia kredit. Itu kalau mobil kredit itu kalau di bawah
Itu jalan, jalannya lurus, kecepatan 200 km per jam itu gini apa? Listen, ya. Berarti apa buat orang itu lebih? Orang itu ngiri ya Bang. Kan mestinya nggak seperti itu ya. Kalau tetangga mobilnya baru, alhamdulillah biasa saja. Tetangga rumahnya yang satu tadinya nambah lagi, sekarang rumahnya baru nambah jadi 2, alhamdulillah. Tetangga istrinya baru lagi, alhamdulillah. Gitu kan, nggak usah ngiri. Hati-hati. Kata-kata. Seorang ustaz juga kadang-kadang bisa jadi Pak penceramah, misalnya sedikit kadang-kadang ya, misalkan Bapak Ibu siapa yang ingin berangkat naik haji, siapa ingin berangkat naik umroh, pasti jamaah itu mengatakan sama Pak Ustaz. Udah berangkat belum? Sabar ya. Yang namanya haji umroh itu kan haji. Kalau belum dipanggil ya belum bisa berangkat ke sana. Banyak orang yang punya uang tapi belum dipanggil belum berangkat. Yang penting ibu bapak ya berdoa. Saya saja dahulu juga sama. Ketika menunaikan ibadah haji yang ke-17 kalinya, misalkan disebut untuk kata-kata haji yang ke-17 dulu. Kata jamaah itu disebutkan 17. Apa maksudnya? Kalau maksudnya tujuannya untuk memberikan sebuah kabar, oh dia ternyata haji yang udah ke-17. Berarti apa niatnya Pak? Ria kan Pak? Apa coba perlunya dia menyebutkan haji yang ke-17? Kan nggak perlu juga. Kalau bukan karena ingin sebutkan dalilnya. Tahu Bapak Ibu dalilnya Pak? Ayat Al-Quran surat ayat sekian, posisinya di pojok samping kiri, atas sedikit disebutkan secara detail. Kalau seandainya tujuannya, misalkan kalau ingin perlihatkan luar biasa ya Ustaz ini, hampir sampai detail, hafal posisinya di kanan, di kiri, ayat yang keberapa, baris keberapa. Kalau tujuannya ingin memperlihatkan kehebatannya, berarti apa Pak? Sombong dari hati-hati. Kalau masalah ria itu kan tidak nampak, makanya disebutkan syirik kecil, betul Pak? Kenapa disebut syirik kecil? Karena banyak orang yang nggak sadar itu bagian daripada syirik yang akan meluluhlantahkan amalan kita. Hanya gara-gara niatnya salah. Kanamlah yadhubu ala syajar alal hajar fi zulumatil lail, bagaikan namlah itu semut merayap di atas batu hitam dan berada di tengah kegelapan malam. Nampak nggak Pak? Itu terlihat apakah dari sana. Nah, oleh karena itulah Ibu Rahmatullah ya, jaga adab dalam berbicara dan berkata. Apa yang pertama adabnya? Maka yang pertama yang dalam kitab ini disebutkan, ini adabnya ada berapa nih? Ada 13. Gak mungkin disampaikan semua Pak ya. Sebagian saja. Yang pertama, tanyakan kepada diri kita. Hati-hati sebelum berbicara itu. Kenapa? Pastikan perkataan pembicaraan yang disampaikan itu mengandung kebaikan. Baik secara syariat. Itu adab yang pertama. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? An yakunal kalam fi khairin, hendaklah apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan, apa yang diobrolkan itu adalah kebaikan. Kira-kira ini baik gak secara? Betul. Ya. Khususnya nih siapa? Ibu lagi katanya. Jangan kaget Bu, ibu-ibu ya, karena memang dalam surat Al-Hujurat tuh ayat 14 kalau tidak salah itu yang disebutkan lebih spesifik tuh ibu-ibu loh. Ketika Allah berbicara gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu, dan selanjutnya. Ada kalimat yang spesifik.
wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. Janganlah kelompok perempuan yang satu dengan kelompok perempuan yang lain saling memperolok. Kenapa enggak kelompok laki-laki dan kelompok laki-laki lagi? Karena biasanya kalau ibu-ibu itu senang ngumpul tuh, betul nggak? PKK siapa tuh? Ibu-ibu. Arisan? Ibu-ibu. Pengajian? Ibu-ibu juga. Saya tuh dapat jamaah pengajian tuh ibu-ibu semua, Mbak. Laki-laki, bapak-bapak itu jarang ada pengajian bapak-bapak. Kenapa? Bapak-bapak kan nyari duit kan itu kan. Ibu-ibu, oh ternyata ibu itu senangnya ngumpul. Nah ketika ngumpul nggak terasa kadang-kadang tuh kan ngobrol tuh. Bu, jangan sampaikan sama yang lain, rahasia. Ini siapa kita tahu dari itu. Apa bu isinya? Jaga. Ketemu lagi tuh dengan sahabatnya gitu. Bu, jangan hati-hati ya, ini cukup saja, jangan cerita sama mulai terus saja muter bu. Apa pembicaraan yang semestinya tidak boleh ada dalam pertemuan itu, diantaranya apa? Ghibah, betul gak? Ghibah itu gosip, digosok-gosok semakin suka. Makanya ayatnya lihat bu, ya ini dari adab yang pertama, surat apa? An-Nisa. Diletakkannya juga dalam surat An-Nisa. An-Nisa itu artinya apa? Perempuan. Perempuan lagi. Lihat. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan itu dari sekian banyaknya najwa. Najwa itu apa Pak? Najwa itu pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh satu kelompok sementara yang lain tidak diikut sertakan, itu namanya najwa. Ini Bapak nih ngumpul nih, banyak kan? Tiba-tiba misalkan ada kelompok 5 orang bikin kelompok lain itu ngobrol. Nah itu namanya najwa. Bukan najwa syihab. Jadi najwa itu pembicaraan obrolan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kata Allah apa? Tidak ada kebaikan dari sebagian banyak. Jadi pada umumnya yang namanya ngobrol ngalir ngidul apa namanya itu kongko kalau bapak-bapak di pos ronda atau dimanapun itu tidak ada kebaikan. Salah satu di antara yang tidak baik itu biasanya kan yang nggak terasa, yang sekarang itu sudah menjadi hal yang lumrah tapi itu tidak merasa berdosa. Ghibah ya kan Pak? Apalagi televisi Pak. Menurut penelitian Bahsul Masail NU atau Majelis Tarjih Muhammadiyah, 80% acara-acara yang di televisi khususnya terkait dengan hiburan itu ghibah semua. Coba Pak, acara check and recheck dulu ya, terus apa? Ghost. Terus ada lagi silet. Terus apa lagi Bu? Kok Ustaz tahu namanya acara-acara itu, jangan-jangan ikut juga. Suka lihat kan itu kan maksudnya, oh ini gibah semuanya gibah kan, cerita tentang apa? Artis A cerai kan itu ya, semuanya diceritakan. Dan itu gak boleh Bapak Ibu. Gibah itu apa? Zikru akhaka bima yakra, itu definisinya. Jadi menyebutkan sesuatu yang terjadi pada saudaramu, yang saudaramu itu kalau tahu gak senang, karena orang yang diceritakan gak ada. Kalau ada orangnya, itu namanya bukan ghibah, apa? Menghina, kan itu kan sudah ada diceritakan lagi. Kalau sesuai dengan fakta, walaupun sesuai dengan fakta, Pak, ini benar terjadi, tapi ini aib orangnya nggak ada, kita ceritakan, itu ghibah. Kalau tidak sesuai dengan fakta, itu namanya apa Pak? Buhtan kalau dalam bahasa Arab itu, tuduhan, fitnah ya bahasa kitanya. Hoax gitu kan. Nanti kalau sesuai dengan faktanya gitu. Dan terus Pak Ustaz gimana? Ya kalau kita tahu bahwa saudara kita punya aib, kewajiban kita apa Pak? Tutupi, betul, bukan diceritakan. Lihat Pak, ancamannya dari Allah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbalukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu.
Kata Allah, janganlah engkau menggibah saudara antara satu kelompok dengan kelompok lain. Tahu gak bahayanya? Maukah engkau seperti memakan daging saudaramu sendiri? Karena nggak terasa. Akhir kita diumbar, seneng nggak Pak? Apalagi itu kalau sudah menyangkut masalah mestinya Pak tutupi. Kata Nabi, man satara musliman fid dunya, barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, Allah tutupi aib dia di akhirat. Bahkan Allah dalam surat apa? Al-Humazah ya. Apa ancamannya? Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka tuh orang yang selalu mengumpat itu menggibah. Cuma karena asik ngobrol orang lain itu nggak terasa, betul Pak? Padahal itu dosa besar. Itu salah satunya di antaranya. Belum lagi apa? Belum lagi berdusta dia gitu. Pokoknya apa Pak? Sebagian besar dari obrolan-ngobrol itu tidak baik. Makanya dalam mazhab Syafi'i Pak, ini bagi bapak-bapak, kalau habis isya kita menunaikan habis isya, ngobrol itu makruh hukumnya. Lebih baik apa? Tidur ya kan, persiapan kerja besok. Jangan banyak ngobrol, kecuali yang di dalam obrolan itu ada kebaikan. Apa? Illa man amara bisadaqatin, kecuali di dalamnya ada anjuran untuk bersedekah, mengajak kita untuk mempersiapkan diri beramal, mempersiapkan diri untuk hari kebangkitan, membuat kita dekat dengan Allah, boleh. Illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin, segala bentuk ma'ruf kebaikan Bapak Ibu di masyarakat, ada bencana, ada musibah, jebakan ambrol kan itu kan. Yuk kita musyawarah, ngobrol-ngobrol, boleh nggak? Boleh, kan ada kebaikan. Au islamin bainan nas, atau mendamaikan dua kelompok yang sedang berseteru. Di kampung kita ada ya, persengketaan, perkelahian antara satu warga dengan warga yang lainnya. Kita musyawarah, kita ngobrol, kita bicarakan cara solusinya. Kalau nggak ada kebaikan, tinggalkan. Itu ada yang kedua. Makanya Bapak Ibu, Nabi menjadikan sebuah standar. Ternyata kematangan spiritualitas seseorang salah satunya itu dilihat dari kemampuannya bagaimana mengendalikan diri. Apa hadisnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang seorang itu mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, berkatalah baik atau diam. Udah diam aja Pak. Kalau nggak ada baik, nanya kita, kira-kira ada manfaat nggak ya? Kira-kira ada kebaikan betul? Ini mendatangkan manfaat, ini mendatangkan semangat untuk beramal. Boleh, bahkan harus berkata-kata itu. Betul Pak? Ini yang pertama. Jadi sekali lagi, apa adabnya? Berkatalah yang baik atau di surat An-Nisa ayat 140. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, ini adab yang kedua. Yang kedua adalah alla tatakallama fi ma la ya'nika. Janganlah engkau berbicara kecuali yang diucapkan itu yakni, yang itu bermanfaat. Kalau tadi kan baik ya. Baik berarti ukurannya menurut agama boleh. Dari tata krama etika juga diperbolehkan. Yang kedua manfaat. Ada manfaatnya, ini kayaknya ilmu ini bermanfaat. Yang tadi tidak tahu jadi tahu, sampaikan. Justru sebaliknya, kalau ada ilmu yang Bapak Ibu ketahui, kemudian orang tidak tahu, kemudian Bapak Ibu sembunyikan, disitu berdosa, betul kan? Manfaat. Orang yang beradab itu selalu memberikan manfaat. Oh ternyata menyenangkan, nggak menyedihkan. Oh ini ternyata membuat dia termotivasi, bukan justru sebaliknya menurut apa merasakan dia menjadi terhina jangan manfaat. Kadang-kadang yang lisan itu ya tadi Pak, dasar lidah nggak bertulang. Pokoknya apalagi kalau sudah menjadi watak karakter susah, betul. Udah menjadi akhlak, betul kan? Ada orang kan kerjaannya itu Bapak Ibu orang apa ngomel saja. Kalaupun dia berkata-kata apa menyakitkan saja. Makanya kata para ulama Pak, tingkatan orang yang berkata itu ada 3. Satu adalah perkataan orang yang mulia, orang yang bertakwa, orang soleh, orang istimewa.
Yang kedua, perkataan orang yang biasa-biasa saja. Dan yang ketiga, perkataan orang-orang yang rendahan. Orang yang mulia, orang yang bertakwa, orang yang istimewa itu pasti perkataannya itu mendatangkan pahala, betul Pak? Pasti mendatangkan kata-katanya. Kalau enggak dia ingat kepada Allah, zikir subhanallah walhamdulillah, ya, selalu memberikan manfaat, membuat dia lebih dekat dengan Allah, membuat dia semangat untuk beramal soleh. Silahkan Bapak Ibu. Kenapa? Mulia. Apalagi yang di dalamnya ada muatan-muatan amal ma'ruf nahi munkar. Silahkan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bapak Ibu rahimakumullah, di depan ada kemungkaran. Kita tahu mungkar ya. Mungkar itu apa Pak? Di dalam istilah Al-Quran itu, dosa itu ada mungkar, ada fahsya. Kalau fahsya itu dosa yang dilakukan oleh seseorang yang dia tuh melakukannya sembunyi-sembunyi Pak. Malu kalau melakukan, itu namanya fahsya. Kalau mungkar, perilaku maksiat yang dilakukan oleh orang-orang tapi dia dengan bangganya terang-terangan, itu namanya mungkar. Kan dalam ayat Al-Quran apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat yang sempurna itu, yang benar itu akan mampu mencegah seseorang berbuat fahsya dan mungkar. Nah itu bedanya gitu. Nah kalau fahsya kita kan nggak tahu ya. Yang mungkar pasti tahu, kenapa? Karena dia melakukan terang-terangan. Bapak Ibu melihat kemungkaran di depan kita. Kata Pak Ustaz kan lebih baik diam saja. Enggak Bapak Ibu. Kalau kita mampu meminimalisir kemungkaran itu dengan lisan, apa? Sampaikan. Betul nggak Pak? Kenapa? Karena yang keluar dari kata-kata kita kebaikan. Kan kata Nabi apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir. Barang siapa orang yang melihat kemungkaran, rubahlah. Yang pertama, biyadihi, dengan otoritasnya, dengan kekuatannya, kekuatan hukum, karena dia sebagai gubernur bikin perda. Kalau dia sebagai ketua RT bisa mengumpulkan warga, kan gitu ya, otoritas tuh. Tapi kalau nggak punya apa? Fabilisan, dengan lisan dia tuh. Maaf Mas ya. Kalau masalah urusan dosa itu antara hubungan Mas dengan Allah dengan Tuhan. Tapi kalau bisa ya untuk judi seperti ini, kalau bisa jangan dilihat sama anak-anak. Kan itu amal ma'ruf, betul nggak Pak? Kalau masalah dosa urusan Mas dengan Allah. Tapi kalau misalkan Mas mau mabuk-mabukan, minuman keras, ya jangan terang-terangan seperti ini, nggak baik buat masyarakat. Itu amal ma'ruf Bapak Ibu. Boleh kebaikan. Bukan harus disembunyikan. Apa? Ada manfaat. Ya. Jadi mari kita muhasabah. Nah yang kedua, tingkatan yang kedua orang berbicara itu orang yang biasa saja Pak, nggak istimewa tapi biasa saja. Biasanya cerita tentang apa? Peristiwa, Bapak. Peristiwa saja. Semalam ini apa? Barcelona lawan Madrid. Cerita tuh bagaimana Messi gocekannya gitu kan, itu kan. Coba Messi kalau seandainya dia bagi itu bolanya kepada siapa tuh gitu kan. Nah itu cerita biasa saja. Suka ngobrol Pak kalau bicara lagi obrol-obrol gitu ya. Tadi naik apa namanya, naik motor mau ke kantor di sini bisa ketemu dengan cerita tentang peristiwa itu biasa. Nah yang ketiga Bapak Ibu adalah perkataan ucapan orang rendah. Biasanya apa? Isinya itu selalu nggak ada manfaatnya. Kalau nggak celaan, nyela aja gitu kan. Ada orang lewat teman kita, kebetulan badannya apa? Gede. Udah nih lewat. Udah nih lewat gitu kan. Dasar sini memang kelompok ya, si cebong gitu tuh pikiran gitu. Pendapat-pendapatnya cebong sama kampret kan itu muncul lagi tuh. Padahal dalam Al-Quran ada kata-kata apa? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memanggil saudara-saudara kalian itu dengan panggilan-panggilan lakob-lakob yang itu membuat tidak nyaman. Apa dia keluar kalimat goblok gitu misalkan gitu. Nah, Bapak Ibu coba kalau dikatakan goblok misalkan itu enak nggak? Walaupun bercanda misalkan, ini bercanda. Hati-hati. Kenapa? Nggak baik. Betul Pak?
itu perkataan tingkat yang bawah. Naik mobil, lewat, macet, kebetulan lampu merah, dasar lampu merah dikomentari. Lampu merah ini biasanya nih lama nih, nggak tahu nih lama, beda dengan lampu merah yang lain, dikomentari kan itu kan. Pokoknya apa, ada aja tuh isinya itu nggak membuat kita senang gitu Bapak Ibu ya. Kalau nggak cacian, keluh kesah, kemudian hinaan gitu kan, hati-hati. Tanyakan kepada diri kita, kira-kira ada mana. Oke, yang berapa tuh Pak? Masih ada waktunya Pak? Ini 13 loh Pak. Masih ada? Yang ketiga. Ya. Menurut kitab ini, yang ketiga al-bu'du 'anil mira'i wal jidali wa in kunta muhiqqan wa 'anil kadhibi wa in kunta mazikhan. Adab yang ketiga Pak. Jauhi pertama apa? Al-mira'. Mira itu debat kusir. Tahu debat kusir Pak ya? Debat tapi nggak ada juntrungannya tuh. Debat yang tidak berdasarkan ilmu tuh. Yang dicari itu biasanya bukan kebenaran, kemenangan gitu ya. Itu debat kusir tuh. Jadi kalau bisa Bapak Ibu hindari debat itu. Karena Nabi mengatakan apa? Jauhilah debat. Wa in kana muhiqqan. Lihat Pak, walaupun yang kita sampaikan, yang menurut kita itu benar. Kalau bisa kebenaran itu disampaikan tidak dengan cara debat. Karena biasanya Pak, kalau debat itu kalau tinggi suaranya nggak meninggi, betul Pak? Ujung-ujungnya apa? Ujungnya main pukul-pukulan. Saya pernah sering lihat di televisi itu acara apa tuh? ILC ya kan? Atau apa itu? Ya sampai mau pukul-pukulan Pak. Kenapa? Berawal dari argumen, kalau argumen jadi sentimen ya kan? Apa? Hina kata-kata kebun binatang tuh keluar udah itu. Akibat apa? Debat. Kenapa biasanya debat itu suaranya meninggi? Kadang-kadang kebenaran ketika disampaikan dengan kata-kata yang meninggi itu kan kadang-kadang yang mendengar juga nggak nerima, betul Pak? Ingat Bapak Ibu, sebuah penelitian Pak, sekarang itu kan angka perceraian itu di Indonesia itu semakin hari itu semakin bertambah, Jawa Tengah gitu. Sebaliknya angka pernikahan semakin hari semakin turun angkanya itu. Jadi orang yang nikah nggak semangat lagi nikah, orang yang sudah nikah pingin bubar kan itu Pak. Ini ada apa? Ini gejala apa Pak? Biasanya kan pernikahan itu sesuatu yang indah-indah, betul? Ini sekarang apa? Pernikahan itu nggak sesuatu yang menyenangkan lagi. Pernikahan maut kan gitu ya, betul? Tahu Bapak Ibu, menurut penelitian salah satu di antara sekian sebab terjadi perceraian, salah satunya Pak, intonasi seorang suami dan istri ketika berkata atau ketika terjadi konflik, piring terbang di rumah, keluar kata-kata tuh, penghuni binatang keluar semua. Lah sedikit, ceraikan kamu, misalkan itu ya, jatuh satu kali cerai itu Bapak Ibu. Hati-hati seorang suami mengatakan, aku ceraikan kamu. Walaupun belum diselesaikan di pengadilan secara agama, jatuh talak satu kata yang itu diucapkan baik bercanda maupun sungguh-sungguh, jadilah hukum itu maka kata-kata cerai kata. Hati-hati intonasi termasuk perdebatan. Sebisa mungkin kalau ada masalah gak usah diselesaikan dengan debat, apalagi debatnya debat kusir, betul enggak? Sama-sama nggak tahu ilmunya kan itu kan, nggak tahu dalilnya. Atau apa? Jauhi dusta wa anil kazibi wa in kunta mazihon. Jauhi dusta walaupun tujuannya bercanda loh dusta. Ini kerjaan para pelawak nih. Tujuan dia berdusta itu kan supaya orang tertawa, betul Pak? Supaya orang tertawa gimana? Bikin cerita dusta. Walaupun ini bercanda, mazihon itu bercanda. Tetap kalau mau bercanda buat orang tersenyum, jangan pakai dusta, betul Pak? Nabi itu Pak mencontohkan kepada kita, kan Nabi itu terkenal dengan sifat apa? Al-Amin, As-Siddiq, jujur, nggak pernah dusta. Baik kepada musuh, nggak pernah Nabi berdusta.
ya. Termasuk bercanda saja Pak Nabi itu jujur. Emang Pak Ustadz Nabi pernah bercanda? Pak, Ibu, Nabi itu orangnya serius, tapi di tengah-tengah keseriusan Nabi juga pernah bercanda. Jadi suatu ketika ada seorang nenek datang kepada Rasul. Kata nenek itu, Rasul tolong dong doakan. Apa doanya? Ingin masuk surga, Rasul. Doakan saya biar masuk surga. Kata Rasul, nah di surga itu gak ada nenek, gak ada nenek. Nangis udah nanti gitu. Nangis pulang ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar nanya, kenapa? Ini kata Rasulullah, saya minta ingin didoakan saya masuk surga. Kata Rasul, saya tidak masuk surga. Gitu nih. Abu Bakar datang ke Rasul. Rasul, nangis pada Rasul. Katanya kata engkau nenek itu gak masuk surga. Rasul senyum gitu. Maksud saya itu Abu Bakar bukan nenek itu gak bakal masuk surga. Nenek kalau dia itu mati sekarang di dunia dan dia dalam keadaan sudah nenek, nanti dia masuk surga. Tapi ketika sudah masuk surga itu jadi glowing lagi, jadi kenceng lagi kulitnya. Kenapa? Karena di surga nggak ada nenek-nenek, dia jadi gadis lagi, itu maksudnya gitu. Itu kan produk nanti di yaumul kiamat itu kan nggak ada nenek-nenek kan? Nah nenek itu juga ketika dia berdoa minta dimasukkan ke surga, bukan berarti nenek gak masuk surga. Nenek masuk surga tapi nanti akan kembali jadi gadis. Jujur tuh nanti. Betul. Kadang-kadang ya, orang bikin supaya bercanda. Tujuannya bercanda, guyon. Kemudian dia melakukan perkataan yang menurut lazimnya itu nggak boleh, sama sesuatu yang tidak boleh. Apa kata Nabi lihat? Ana zaimun bibaitin firidil jannah. Aku menjadi penjamin bagi siapapun dia, nanti Allah siapkan di tengah-tengah surga bait istana yang istimewa. Siapa? Liman tarokal miro, bagi siapa yang mereka meninggalkan debat kusir. Wa in kana muhiqqan, walaupun yang diperdebatkan sebuah kebenaran. Wa bibaitin fi wasatil jannah, maka Allah pun menjanjikan ada sebuah rumah istana kapling di tengah-tengah surga. Liman tarokal kaziba wa in kunta mazikhon, bagi mereka yang mau meninggalkan dusta walaupun dia itu bercanda. Ya, bismillah. Nah, yang terakhir saja, dan waktunya habis. Ya. Al-bu anil fahis minal kalam, jauhi perkataan yang kasar, menghina, mencela di dalam bicara. Kata-kata kasar menyakitkan, merendahkan, jangan sampai itu terjadi pada seorang muslim. Betul kan? Sekali lagi, walaupun itu niatnya bercanda, itulah Bapak Ibu adab-adab etika dalam berbicara. Termasuk yang paling sangat tak terasa, dosa yang terasa apa Pak? Dibakar ya, adab itu. Cuma Bapak Ibu, pengecualian nanti ada gibah yang diperbolehkan. Maksudnya gibah tapi itu tidak termasuk gibah. Pengecualian apa? Satu, ketika kita meminimalisir aib keburukan orang lain, jangan sampai aibnya itu nanti menyebar dan merugikan siapa orang lain, itu diperbolehkan. Contoh apa Pak? Bapak dan dia datangi sahabat meminta pendapatnya apa? Menurut gimana nih? Saya didatangi oleh tetangga kita, dia datang meminjam uang gitu, minjem uang. Terus kasihnya. Kebetulan kita tahu Pak karakter aslinya orang itu. Ternyata dia sudah minjem uang bukan 1 orang 2 orang, 50 orang dipinjemin gitu Bapak. Dan nggak ada satupun yang dibayar. Ternyata dia memang modus gitu. Kan ada orang yang memang karakternya seperti itu Pak. Sini minjem, sini minjem, sini minjem. Kalau menurut saya sih dipertimbangkan. Kenapa? Sudah 50 buat korban. Ketika dia minjem nggak pernah ada satupun yang dia bayar. Boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Bukan dalam rangka menyebarkan aib dia, menghina, bukan. Kenapa? Meminimalisir agar jangan sampai kerugian orang lain lebih banyak lagi karena sifat buruk dia. Yang kedua Bapak Ibu, menyebutkan aib saudara kita dalam pengadilan kita sebagai saksi. Boleh nggak? Boleh. Apalagi kita sebagai saksi sudah tahu tuh perilaku
yang didakwakan oleh seorang ibu, ada seorang suami yang dia itu misalkan didakwa dia selingkuh atau apapun, kita belum tahu, pernah melihat orang itu misalkan sedang melakukan dan itu dengan dua mata kita, bukan asumsi lagi, sampaikan. Kenapa? Ini saksi, bukan hibah, diperbolehkan. Yang ketiga diperbolehkan kalau seandainya apa? Kalau seandainya kita mengidentifikasi seseorang, kalau tidak ada cara yang lain kecuali cara itu, diperbolehkan. Kita ingin mengenalkan seseorang kepada teman kita, cuma kita bingung gimana ya, khawatir salah sasaran gitu kan, karena ini menjadi fatal. Dia nanya, ini ciri-cirinya gimana? Gini ya, nanti kan kita ada pertemuan, nanti saja ya. Nanti kalau ada orang yang misalkan jalan kakinya, maaf, pincang misalkan ya, nah itu orangnya. Datangi, ngobrol dengan orang itu. Kita bukan dalam rangka menyebarkan aib, bukan. Kenapa? Karena dengan cara itulah kita bisa mengenalkan orang itu dan tidak salah. Itu tidak bermaksud di ya. Yang terakhir adalah apa? Ketika kita bertanya kepada mufti untuk mendapatkan kepastian hukum tentang kejadian yang terjadi pada saudara kita, pada suami kita atau pada istri kita. Maaf Pak Kiai, maaf Dewan Mufti, apa hukumnya bagi seseorang disebutkan, nggak apa-apa siapa nih, istri saya melakukan bla 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 bla, itu juga termasuk di. Kenapa? Karena itu dalam proses meminta sebuah fatwa. Selebihnya Bapak Ibu, kalau niatnya bukan dalam rangka yang 5 tadi, tapi semata-mata ingin menyampaikan idea kepada saudara kita, walaupun kejadiannya benar terjadi, fakta itu gibah, nggak boleh tutupi, jangan sampai yang aib saudara kita diketahui oleh banyak orang. Ya, Bapak Ibu, kurang lebih itu 5 yang saya sampaikan ya, hal yang sangat sederhana tapi fatal Bapak Ibu kalau kita tidak memanage lisan kita, tidak kita berkata yang baik. Yang kedua, ada manfaatnya. Yang ketiga, jangan dusta, hindari jidal, berdebat kusir. Yang keempat, jauhi kata-kata yang itu akan menyakitkan orang lain, mengganggu perasaan orang lain, tidak membuat orang lain senang, tidak membuat orang lain gembira. Jangan dikatakan. Bapak Ibu, saya rasa ini saja yang saya bisa sampaikan ya. Ini sementara saya sampaikan karena memang saya rasa momentumnya sangat tepat di pekan ini, dan untuk berikutnya insya Allah kita akan nanti lanjutkan lagi di kitab Kajian Kitabut yang sempat kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Allah, mari kita bersama di bawah kita berdoa. Kita beristighfar 3 kali. Mungkin dalam perkataan kita ada kata-kata yang keluar dari yang astagfirullahaladzim, 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 a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa rukana wa sujudana wa ta'abudana wa ta'ashana wa qadana wa ta'amintahsurana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan qabla maut. Allahumma hadina 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa hasanah hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kajian kita pada sore hari ini. Semoga